Selamat malam si netizen, ketemu lagi bareng gue Billy, admin yang kebetulan Cina di What's News. Berita niat nggak niat seputar dunia perfilman baik dalam maupun luar negeri yang tentunya akan gue bahas secara santai, tidak aktual dan sedikit spoiler. Di dunia ini tidak ada seorang pun seniman yang tidak ingin karyanya dihargai. Maka dari itu ada yang namanya penghargaan-penghargaan baik di dunia film maupun di dunia manapun. Nah, salah satunya adalah The Golden Globes Award. Nah, apa sih bedanya Golden Globes sama di Academy, Oscar? Ya tentunya Golden Globes ini mencakup television. Kalau Oscar kan lebih ke film-film layar lebar. Nah, kalau Golden Globes ini lebih ke film-film yang masuk ke televisi juga, atau mungkin film-film series yang ada di TV. Nah, itu semua masuk ke Golden Globes Award. Nah, dan Golden Globes sendiri tuh bisa dibilang versi pestanya dari Oscar. Karena kalau Oscar kan lebih berfokus ke nominasi dan pemenangnya siapa. Kalau Golden Globes ini ada galanya, terus ada makan-makannya, ada mereka tuh bisa saling bercengkrama, membangun koneksi antar sesama sineas. Nah, makanya Golden Globes ini juga salah satu ajang yang dinanti-nantikan gitu. Nah, hari ini gue akan memberikan full list dari siapa pemenang Golden Globe tahun 2021. Nah, ada apa aja sih? Ada banyak banget nominasi dan pemenang tentunya. Yang pertama ada Best Picture Drama, ini dimenangkan oleh Nomadland. Nomadland sendiri gue belum nonton, tapi kalau sampai menang Golden Globe sih harusnya bagus ya. Nah, untuk Best Picture in Musical or Comedy, itu ada Borat Subsequent Movie Film. Nah, ini Sacha Baron Cohen main di Borat yang kedua nih, yang tentunya lucu dan sedikit dark. Nah, untuk Best Actress di Motion Picture Drama, kita ada Andra Day di filmnya The United States versus Billie Holiday. Andra Day ini lebih dikenal sebagai penyanyi ya. Ternyata aktingnya juga sangat bagus sekali, makanya dia bisa menang Best Actress di Motion Picture Drama. Nah, untuk Best Actor-nya sendiri untuk Motion Picture Drama adalah Chadwick Boseman di film Ma Rainey's Black Bottom. Ini gue nggak tahu ya, kalau Oscar kan dibilang penuh politik. Mungkin Golden Globe juga ada politiknya. That's why Chadwick Boseman yang sudah meninggalkan kita semua di sini dinyatakan sebagai pemenang di salah satu film-film terakhirnya dia. Karena sebenarnya gue nggak mengobjek si keputusan ini ya. Karena Chadwick Boseman adalah seorang aktor yang sangat brilian dan menurut gue aktingnya di film manapun itu bagus banget. Kemudian untuk Best Actress di Motion Picture Musical or Comedy, kita punya Rosamund Pike di I Care A Lot. Nah, I Care A Lot ini juga salah satu film yang cukup fenomenal dan tentunya bagus, apalagi acting dari Rosamund Pike itu brilian sekali. Setelah itu untuk Best Actor di Motion Picture in Musical or Comedy, yang menang adalah Sacha Baron Cohen di tentunya Borat Subsequent Movie Film. Dia selain menang filmnya, aktornya sendiri pun menang. Ini menandakan betapa luar biasanya Borat ini. Nah, kalau kalian penasaran dengan Borat The Subsequent Movie Film ini, kalian bisa langsung go to Amazon Prime Video, karena di situ kalian bisa nonton tuh. Selain itu, untuk Best Supporting Actress in Motion Picture, ada Jodie Foster di filmnya The Mauritanian. Nah, ini juga gue belum nonton, tapi mengingat Jodie Foster ya, setelah sekian lama dia hiatus, kayaknya agak lama. Nah, dia main film lagi dan wow, langsung bagus nih kayaknya. Kemudian untuk The Best Supporting Actor in Motion Picture, itu ada Daniel Kaluuya di Judas and the Black Messiah. Nah, untuk Best Director Motion Picture-nya, ini mengikuti dari Best Picture Dramanya nih. Best Picture Dramanya kan Nomadland. Nah, ini sutradaranya itu jadi Best Director in Motion Picture, yaitu Chloe Zhao. Nah, untuk Best Screenplay in Motion Picture, dimenangkan oleh Aaron Sorkin di The Trial of Chicago 7. Ini kemarin gue sempat bahas ya, The Trial of Chicago 7 ini masuk ke nominasi Oscar juga. Jadi tentunya ini salah satu film yang bagus dengan drama yang mungkin untuk yang suka-suka drama gitu ya, ini salah satu film yang wajib banget untuk kalian tonton dan ada di Netflix. Kemudian untuk Best Picture Animated yang menang adalah Soul. Wow, Disney Soul ini juga salah satu yang
meraih banyak sekali nominasi gitu ya, either itu di Golden Globe ataupun di Oscar, karena filmnya memang bagus. Lo bisa nonton di Disney Plus. Gue udah nonton dan this is very good. Ini adalah salah satu film Disney yang menurut gue penuh pesan moral yang bagus gitu loh. Kalian harus nonton sih kalau Soul sih. Dan musiknya itu sepanjang film itu sangat menenangkan hati. Nah, untuk Best Picture Foreign Language itu ada Minari. Minari ini yang film Korea itu loh. Itu sebentar lagi akan masuk ke bioskop Indonesia juga. Mudah-mudahan secepatnya ya. Jadi kita bisa beneran nonton Minari ini sebagus apa sih sebenarnya. Nah, untuk Best Score Motion Picture ini dimenangkan oleh Jon Batiste, Atticus Ross, dan Trent Reznor di filmnya Soul. Yang kayak udah yang gue bilang tuh. Si ambience-nya itu, scoring-nya di film Soul itu memang bagus banget. That's why gak heran sih kalau Jon Batiste, Atticus Ross, sama Trent Reznor ini bisa menang di film Soul ini. Nah, kemudian untuk Best Song di Motion Picture-nya sendiri adalah dari film The Life Ahead, judulnya Losi atau Sin. Nah, gue juga belum nonton filmnya, gue juga nggak pernah dengar sama lagunya ya. Let's assume this is a good. Terus untuk Best Drama Series, ini yang menang ada The Crown. Well, The Crown ini cerita tentang kerajaan-kerajaan gitu, dan kayaknya ini menang banyak nih. Karena selain menang sebagai Best Drama Series, dia juga menang di Best Television Actress in Drama Series, Emma Corrin, di The Crown juga. Kemudian Best Television Actor di Drama Series, Josh O'Connor, itu juga dari The Crown. Kemudian ada Best Supporting Actress Television, Gillian Anderson, itu juga dari film The Crown. Ngeborong banyak juga nih. Nah, selain The Crown juga Best Television Motion Picture ada Queen's Gambit. Dan untuk Best Actress Television Motion Picture-nya juga Anya Taylor-Joy ini menang. Nah, untuk Best Actor Television Motion Picture ini yang menang adalah Mark Ruffalo di film I Know This Much Is True. Nah, untuk Best Musical or Comedy Series ini yang menang adalah Schitt's Creek. Nah, selain menang sebagai Best Musical or Comedy Series, ini juga menang di Best Television Actress on Musical or Comedy Series, yaitu si Catherine O'Hara. Jadi masih filmnya sama Schitt's Creek juga. Catherine O'Hara ini juga memang sudah cukup terkenal ya di musical, makanya nggak heran kalau di musical or comedy dia bisa menang gitu kan. Nah, untuk Best Television Actor-nya di musical or comedy ini Jason Sudeikis di filmnya Ted Lasso. Nah, Ted Lasso ini juga kemarin sempat ada beberapa orang yang nanyain, Min, udah nonton Ted Lasso belum? Mana reviewnya dong? Gitu. Nah, cuman kami belum ada yang sempat nonton Ted Lasso. Mungkin secepatnya ya. Nah, untuk Best Supporting Actor sendiri untuk di television itu John Boyega di filmnya Small Axe. Nah, untuk The Honorary Award ini ada dua. Ada Cecil B. DeMille Awards. Ini dimenangkan oleh Jane Fonda. Nah, Cecil B. DeMille ini adalah sebuah award yang ditujukan kepada orang-orang yang memberikan outstanding contribution buat dunia entertainment. Baik itu di film ataupun di serial. Nah, Cecil B. DeMille ini salah satu award yang untuk orang-orang seperti itu. Nah, satu lagi ada Carol Burnett Award. Nah, ini umurnya baru 3 tahun ya. Baru ada 3 orang nih yang menang. Salah satunya adalah pemenang tahun ini Norman Lear. Nah, jadi Carol Burnett ini adalah award yang diberikan kepada orang-orang yang memberikan outstanding contribution on television, on or off screen. Jadi baik itu sebagai pemain atau director atau mungkin kru, kameramen, gitu-gitu juga memiliki kesempatan untuk memenangkan Carol Burnett Award. Jadi kalau yang Cecil B. DeMille itu lebih ke keseluruhan film, tapi kalau Carol Burnett Award ini lebih ke television, jadi lebih ke serial gitu. Kenapa Golden Globes ini salah satu awards yang penting? Karena biasanya nih Golden Globes ini mempengaruhi hasil Oscar nantinya. Karena dari Golden Globe dibacakan pemenangnya dari setiap nominasi. Nah, itu masih ada spare 7 hari untuk menutup dari closing votingnya Oscar. Nah, jadi dengan kita melihat di
di Golden Globes ini seperti apa, kita bisa memperkirakan Oscar nanti tuh jalannya bakal seperti apa. Karena kalau Oscar kan lebih peer to peer ya, orang-orang yang sudah ada di dunia perfilman selama ini tuh yang ngevote gitu. Jadi dengan melihat Golden Globe-nya, nah ini bisa jadi peluang untuk menaikkan namanya dan mudah-mudahan pada bisa menang di Oscar nanti. Setelah beberapa lalu gue sudah membahas soal The Reload Project, sebuah kampanye untuk perilisan Detektif Conan movie yang The Scarlet Bullet. Nah, ini ada movie pembukanya nih, yaitu The Scarlet Alibi. Itu lebih berfokus ke keluarga Akai. Jadi kalau kita lihat dari trailernya The Scarlet Bullet sendiri, itu kan kayaknya lebih berfokus ke salah satu pemegang peran kuncinya ya, selain Conan tentunya, itu ada Shuichi Akai sama Sera kan kayaknya. Nah, makanya keluarganya mereka, si Akai family ini bakal dibahas dulu lebih dalam di The Scarlet Alibi ini. Jadi mungkin ketika nanti kita nonton The Scarlet Bullet-nya itu rasanya lebih ngerti dan lebih relate gitu tentang apa yang terjadi di sana. Nah, selain itu ada juga reboot dari Superman lagi. Nah, ini ditulis oleh Ta-Nehisi Coates dan diproduseri oleh J.J. Abrams. Sebenarnya gue agak heran ya sama keputusan Warner Bros. Untuk kembali milking Superman sama Batman. Kayak seolah mereka tuh nggak punya hero lain selain Superman sama Batman. Padahal DC Heroes tuh banyak banget gitu loh. Gue lebih tertarik mungkin kalau yang dibikin seriesnya itu mungkin Zatanna atau Martian Manhunter gitu ya. Cuman yang lebih gue sayangkan adalah karena Superman-nya Henry Cavill itu sudah cukup ikonik menurut gue. Jadi kalau diganti lagi tuh kayak sayang aja gitu. Nah, selain dari rebootnya Superman ini, ada lagi info dari Disney Pixar yang film barunya itu bakal berjudul Luka. Ini Luka yang ku rasakan bertubi-tubi. Nah, ini tentang dua makhluk laut, Luka sama Roberto, yang bersahabat sama seorang gadis di daratan. Nah, jadi ini makhluk lautnya tuh bukan sekedar makhluk laut, tapi dia kalau ke darat tuh bentuknya jadi manusia gitu, kayak mungkin mermaid something gitu. We don't know yet. Nah, tapi dilihat dari namanya Luka sama Roberto, sudah pasti dong ini dari bukan Indonesia. Ya, Luka sama Roberto ini, Luka sama Roberto, Disney Pixar Luka ini bersetting di Italia. Nah, karena kan emang Disney tuh suka pindah-pindah region gitu ya. Nah, kali ini tuh di Italia. Nah, kita lihat aja nanti Luka itu bakal seseru apa atau sebagus apa gitu ya. Selain itu, masih di dunia perkartunan ini ada Nickelodeon yang baru merilis atau mengannounce sebuah project yang disebut sebagai Avatar Studio. Nah, jadi setelah The Legend of Aang dan The Legend of Korra, kayaknya Avatar Universe ini sangat cocok untuk di-expand lebih lagi. Karena kan selain filmnya, sempat ada komiknya tuh yang membahas tentang Avatar Kyoshi dan apa yang terjadi setelah Aang menyelamatkan dunia dari Fire Lord Ozai kan waktu itu. Nah, maksud gue ini akan jadi satu hal yang seru karena satu, udah pasti akan ada Avatar generasi berikutnya setelah Korra, dan ada Avatar-Avatar lain yang bakal dibahas nih, mungkin dari Kyoshi sampai Wang, atau mungkin kehidupannya Roku, kan kita nggak tahu nih apa aja yang bakal dibahas. Cuman yang menurut gue sangat menarik adalah gue sangat berharap kalau The K-Batchman itu bakal dibahas nih, dibikin serialnya sendiri gitu, si K-Batchman, bagaimana dia membangun kerajaan kubisnya. Apakah kalian juga penasaran dengan hal itu sama seperti gua? Kenapa dia bisa sangat berjaya setelah beberapa kali dihancurin kubis-kubisnya sama Aang? Nah, kita lihat aja nanti mau dibawa kemana sih si Avatar Studio ini. Nah, selain itu ada beberapa film yang menarik juga, yaitu Army of the Dead. Ini adalah film garapannya Zack Snyder yang menggabungkan dua elemen film yang populer. Jadi sekarang ini kan yang populer film-film zombie sama film Money Heist.
Nah, ini digabungin nih jadi satu di Army of the Dead. Jadi ceritanya tuh ada zombie outbreaks, terus ada orang-orang oportunis yang mikir, kan ini semua orang jadi zombie nih. Ini kesempatan kita buat mencuri dari bank gitu. Jadi mereka tuh mau ngebobol bank di tengah-tengah zombie outbreak. Maksud gua buat apa gitu kan? Kayaknya nggak ada orang jualan juga gitu. Well, kita lihat aja seberapa serunya Army of the Dead ini. Nah, ada satu lagi nih yang lumayan menarik adalah setelah sekian kali diganti gitu ya, setelah leak dari WandaVision tuh ada yang bilang, oh nanti akan lanjut ke Spider-Man Homewrecker. Nah, Spider-Man Homeworld. Nah, habis itu kan Marvel nih ngeluarin banyak banget nih judul Spider-Man berikutnya. Ada Spider-Man Phone Home, Home Slice, Homewrecker. Nah, akhirnya kemarin itu beberapa waktu yang lalu benar-benar di-announce kalau judulnya adalah Spider-Man No Way Home. Nah, apakah ini beneran? Apakah ini another prank dari Marvel? Kita tidak tahu sampai filmnya benar-benar keluar. Tapi kalau judulnya Spider-Man No Way Home, mungkin si Spider-Man ini akan kelempar ke I don't know, another universe, di alternate universe yang entah berantah, nanti mungkin di Multiverse of Madness. Well, kita lihat aja gitu loh, karena ada rumor-rumor kalau Tobey Maguire sama Andrew Garfield ini akan kembali muncul di Spider-Man yang ketiga ini sebagai bagian dari multiverse-nya Spider-Man gitu. Wow, tentunya ini seru banget dan sangat gua nanti-nantikan. Di review kali ini gua akan membahas sebuah film Thailand. Wow, kalau nonton film Thailand tuh kalau nggak horor pasti komedi. Dan kali ini gue bahas komedi karena gue nggak suka nonton film horor. Ya, gue baru aja nonton The Con Artist. The Con Artist ini sebuah film yang sangat lucu sekali. Bercerita tentang Ina, diperankan oleh Bayfern, itu ditipu nih sama pacarnya sampai dia harus terjerat hutang bank sebesar sekian ratus ribu baht yang dia harus selesaikan dalam jangka waktu 3 tahun gitu. Jadi setelah ditipu nih sama pacarnya, terus diputusin aja gitu. Terus kan dia jadi miskin semiskin-miskinnya gitu. Nah, suatu hari si Ina ini mau ditipu sama Tower. Ini diperankan oleh Nine. Nah, si Tower ini mau nipu Ina tapi gagal. Nah, bukannya si Ina ini ngelaporin Tower ke polisi, tapi si Ina ini malah meminta pertolongan Tower untuk menipu balik pacarnya biar hutang-hutangnya itu bisa lunas. Nah, itu sebuah premis yang sangat menarik dari The Con Artist ini. Jadi, mereka adalah Tower-nya sih sebenarnya. Inanya mah orang baik. Cuma si Tower ini penipu ulung yang seumur hidupnya memang nipu gitu kan buat dapetin uang. Si Ina ini karena tidak terbiasa ya dengan penipuan-penipuan ini, jadi tuh banyak hal yang lucu gitu di film ini. Dan emang Thailand tuh jago banget kalau bikin film komedi gitu. Ya, akhir kata Con Artist ini adalah film yang sangat menyenangkan untuk bisa ditonton karena sangat menghibur, cast-castnya pun juga solid banget gitu kan. Terus jokes-jokesnya itu kita bisa dapet. Makanya ini adalah film yang cocok banget buat kalian yang lagi nggak pengen nonton film yang berat, pengen nonton yang santai-santai aja, cuma pengen ketawa aja ketika nonton. Ini sangat recommended. Nonton Con Artist di bioskop kesayangan kalian. Dan ratingnya adalah B/10. Kalian tuh sempat ingat gak sih ada masa-masanya di mana perfilman Indonesia ini dibanjiri oleh film-film Bollywood kayak Kus Kus Hotahe, Koi Mil Gaya, terus ada Kabikushi Kabihe, yang kayak gitu-gitu loh. Kalian ada di generasi itu gak sih sebenarnya? Nggak. Gue masih part of that generation gitu ya, yang masih menemukan film India atau film Bollywood di layar kaca kita gitu. Kayak yang masih zamannya Shah Rukh Khan, Priyanka Chopra, yang gitu-gitu kan. Dan film India atau film Bollywood itu punya magisnya sendiri. Ya mungkin bukan film semua orang gitu ya. For me, honestly, it's not my cup of tea gitu. Gue bukan
pecinta film-film Bollywood atau film-film India, tapi sesekali kayaknya perlu deh buat nonton film India untuk memberikan referensi film yang cukup berbeda dengan film-film mainstream pada umumnya. Nah, kali ini gue akan memberikan rekomendasi film-film India yang tentunya kalian bisa tonton secara legal, yang tidak biasa, kayak mungkin kalau kayak Kiss Kiss Hota Hai gitu, kayak semua orang tahu. Three Idiots ya cukup terkenal, Slumdog Millionaire gitu kan, ya mungkin kalian udah pada nonton gitu. Nah, ini adalah film-film India yang cukup off radar gitu, yang mungkin buat kalian pecinta film India, kalian bisa langsung nonton film-film ini. Yang pertama ada Silu Karupati. Silu Karupati. Gue gak ngerti bacanya gimana. Nah, ini film antologi Bollywood yang terdiri dari 4 cerita dari 4 generasi yang berbeda. Wow, ini cerita cinta yang vibes-nya lebih mirip kayak Modern Love. Kalau mungkin kalian baru nonton Modern Love, pengen nonton film-film serupa sembari menanti Modern Love Season 2, nah kalian boleh nih langsung nonton Silu Karupati ini. Kalian bisa temukan Silu Karupati ini di Netflix, karena feels-nya tuh mirip banget sama Modern Love. Hangat-hangat menenangkan jiwa gitu. Cuma bahasanya India. Iya dong, nggak mungkin pakai bahasa Inggris dong. Nah, kalau untuk kalian yang suka film-film yang thriller gitu, atau yang crime thriller lah ya, nah ini kalian bisa langsung nonton Dear Shyam. Dear Shyam ini bercerita tentang seorang bapak-bapak yang punya toko rental film gitu. Suatu hari dia tuh terlibat kasus kriminal gitu secara ya tidak sengaja ya, itu yang harus kalian tonton ya. Pokoknya dia terlibat satu masalah kasus kriminal gitu, karena dia kebanyakan nonton film nih, akhirnya dia terinspirasi sama film-film ini. Biasanya kan kalau di film kalau kena kasus gitu, yaudah kita tutupin. Nah, ini yang dilakukan sama si bapak ini. Dia berusaha untuk menutupi kejahatan atau keburukan kasus yang menjerat dia. Nah, apakah dia berhasil lolos dari kasus ini karena kebanyakan nonton film? Atau seperti apa? Ya, kalian bisa langsung nonton. Dear Shyam ini yang pertama ada di Netflix. Yang kedua ada di Amazon Prime Video. Jadi susah harus subscribe dua-duanya, tapi nggak apa-apa. Karena dua-duanya memberikan library film yang menarik-menarik dan beda-beda. Nah, satu lagi ada sebuah film yang cukup berbeda. Berbeda nih as in bukan romance, bukan thriller, bukan horor. Gue nggak ngerti ya ini nih genrenya apa. Cuman ketika lu nonton tuh banyak masalah sosial yang lu bisa temukan di film ini. Nah, film ini adalah Jallikattu. Bercerita tentang ada satu desa terpencil gitu di atas gunung gitulah, di tengah-tengah hutan. Nah, di situ tuh cuma ada satu tukang jagal sapi. Makanya semua orang tuh beli sapi itu pasti di dia gitu. Nah, suatu hari si sapi yang mau dijagal ini kabur. Jadi ada satu sapi kabur dan menghancurkan seluruh desa. Karena kan ya namanya sapi ngamuk gitu kan. Itu seru banget gitu loh, kayak wah, seluruh desa berantakan, seluruh desa heboh mengurusi si sapi ini. Nah, kondisinya tuh chaos banget gitu. Lo bisa bayangin gak sih kalau di satu desa terus ada sapi kabur tuh kan berantakan gitu ya, chaos kesana kemari gitu. Nah, ini yang terjadi di film Jallikattu ini. Dan apa ya yang membuat si Jallikattu ini sangat menarik buat gue pribadi adalah kameranya, pengambilan shotnya gitu ya, terus penataan filmnya itu define banget buat gue. Maksudnya apa ya, penempatannya tuh bagus gitu loh, pengambilan gambarnya, pemilihan gambar yang mau diambil. Oh man, that's amazing. Ini ajaib banget. Nah, Jallikattu ini kalian juga bisa tonton di Amazon Prime. Itu dia tadi berita-berita menarik kurang lebih seminggu terakhir yang sudah kami rangkum untuk kalian semua si netizen di seluruh penjuru Indonesia. Dan tentunya ada review dan rekomendasi film yang bisa langsung kalian tonton saat ini juga setelah
acara ini selesai gitu, pengen langsung nonton nih film India nih, atau besok gitu kan, pengen langsung nonton, ke bioskop, boleh banget kalian langsung nonton. Dan tentunya kebahagiaan ini jangan berakhir di kalian saja, tapi sebarkan ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tuh tahu kalau mau nonton apa. Makanya jangan lupa buat share Watch News ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga buat subscribe dan komen di bawah pilihan rekomendasi apa sih yang kalian mau. Jadi gue bisa memberikan rekomendasi yang sesuai dengan selera kalian. Nah, selain itu, buat kalian yang pengen dapetin info-info yang lebih aktual, kalian boleh langsung follow sosial media kami di Twitter @watchmanid dan di Instagram @officialwatchmanid. Serta jangan lupa juga buat dengerin bacotan seru kami di Watchots, Watchman ID Bacots, yang bisa kalian dengarkan langsung di Spotify. Gue Billy, admin yang kebetulan Cina, undur diri.